Halo guys, berjumpa kembali di channel gue Fanta Garage. Di episode kali ini gue pengen ngupgrade Honda Vario gue, karena udah lama banget sih nggak gue upgrade ya. Terakhir kan gue masang modifikasi itu kan eh, upgrade ke ring 17 ya. Itu banget tuh yang paling terakhir. Nah, kesempatan kali ini tuh gue pengen upgrade lagi di Honda Vario gue di bagian pengereman, karena sebelumnya tuh gue udah pernah masang kaliper formula nih yang aluminium, cuma di bagian nepalnya tuh retak, jadi nggak bisa gue pakai. Nah sekarang tuh gue lagi pakai kaliper modifikasi pertama gue tuh, yaitu Nissin Samurai 2P ya. Selain dari feel pengereman yang lebih enak yang 4P, menurut gue juga looknya juga menurut gue masih enakan 4P sih, karena ya dia full aluminium, sama-sama mengkilap ya. Jadi menurut gua lebih masuk juga di motor gua nih konsepnya. Makanya untuk upgrade kali ini gue sekalian ganti kaliper, selang rem atau brake hose, mungkin sekalian bracket sih penyesuaian. Kalau misalnya masih bisa pakai ini, gue pakai ini lagi. So lanjut aja kita ke bagian part-partnya. Nah ini guys part-partnya yang nantinya bakal gue pasang dan gue upgrade. Ini sengaja gue lepas-lepasin biar sekalian ngasih tahu partnya dan harganya beserta ya rekomendasinya pakai yang mana gitu guys. Jadi yang pertama kaliper. Ini kaliper kalian bebas mau yang aluminium atau yang cor-coran cast iron. Cuma peringatan dari gue, kalau misalnya pakai yang aluminium, kalau bisa di bagian nepalnya ini jangan terlalu keras ya, karena dia tebalnya cuma 1 mili, jadi udah pasti bakal rawan jebol dan rawan retak. Itu aja sih minusnya. Sedangkan kalau yang cor-coran cast iron, dia untuk bagian nepalnya aman tuh, jaraknya juga bisa sekitar 3 milian. Cuma minusnya nih dari bahan cor-coran, karena dia kan pakai casting ya, jadi hoki-hokian juga nih, kebanyakan di salah satu pistonnya yang main. Makanya kalau bisa dites dulu. Ini untuk harga kaliper sekitar 200 ribuan ke atas ya untuk yang ini. Kalau ini sih 200 ribuan tergantung merek. Terus lanjut ke bracket. Ini bracket formula, gue beli yang ukuran 260, menyesuaikan dis masing-masing kalian ya. Cuma kalau kalian beli yang ini nih, ini note aja nih yang kayak gini, ini tuh gue ukur ternyata dia ukuran 267. Dan kalau dipasang di 260, kampas kalian nggak kemakan sempurna. Kelihatan nggak sih? Makanya ini gue potong lagi, sekitar 2 mili gue potong, 2 sampai 4 mili gue potong. Terus gue ganjel ring per ya, ini namanya ring per karena dia masuk di bagian dalamnya dan harus digetok juga ya biar dia rata nih. Kenapa harus ring per? Karena pakai ring M8 nggak bakal masuk karena diameter luarnya lebih besar atau OD. Tapi kalau kalian pengen nyari, cari ring yang diameter luarnya itu di 15 mili ya. Itu terus, oh ya, ini harganya kemarin sih gue beli harganya 100 ribu ya atau 90 ribu. Sekarang gue nggak tahu. Ada berbagai macam model dan merek kan ya, jadi tergantung selera. Terus ya baut titanium ini terserah kalian, pemanis aja. Baut biasa, baut bangunan juga nggak masalah sih. Terus lanjut ke bagian banjo. Ini banjonya kalian menurut gue sih harus ganti ya, ketimbang kalian pakai banjo yang bawaan tuh yang konektornya tuh ringkih banget karena bahan aluminium ya, kurang kuat sih menurut gue. Ada beberapa opsi yang titanium, ini yang sekalian nepal cari yang M8 semua ya. Nah ini M8 nih kalian harus cari, dan dilihat lagi di bagian sininya nih, di bagian sini dan sini. Kadang walaupun dratnya M8 tapi di sininya M10, jadi mau nggak mau kalian harus beli ring tembaganya. Ada yang ring M8, ada yang ring M10 nih kayak gini nih. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin lagi, jangan sampai salah. Kalau yang kayak gini udah pasti drat M8 tapi
dudukannya M10. Sedangkan kalau yang ini dia full M8. Ini menyesuaikan harga ya. Yang ini sekitar 120. Atau misalnya agak lebih murah stainless M8, ini gua awal beli harganya kalau nggak salah 32 ya. 32 apa 28. Lupa gua. Pokoknya ya adalah sekarang banyak. Carinya yang stainless ya, jangan yang aluminium, karena sama aja, sama kayak bahan yang konektor. Atau yang pengen lebih murah nih, bahan apa nih, bahan baja atau galvanis, gue lupa. Ini yang murah nih, berapa nih, paling 8.000. Sekarang udah banyak yang keluar kayak gini nih, M8. Menurut gue sih mendingan langsung kayak gini ya. Itu ini penyesuaian. Terus kemudian kalau ini juga penyesuaian sih, banjo 90 derajat. Jadi nantinya yang gue bilang biar pas perkabelannya lebih slim, lebih enak dilihat, nanti gue pasangnya begini nih. Nah gitu. Ini kalau nggak salah harganya 8.000 apa 15.000 ya. Banyak sih sekarang harganya, variasi. Nah yang terakhir itu di bagian brake hose-nya ya, selangnya. Ini gue pakai merek Riello, made in Thailand ya. Gue mesennya warna silver, cuma dikirimnya warna hitam, tapi oke lah, masih masuk ke konsep. Ini harganya 87.000 kalau nggak salah ya. Ini cepet banget habis. Selain dia harganya nggak murah dan nggak mahal, dia variasinya lebih banyak warnanya ya. Ada yang pink, ungu, hijau, sampai biru cian ya kalau nggak salah, ice blue gitu. Terus di sini juga gue ada Staubli dari TAD. Ini harganya 2,5. Gue juga sekalian pengen coba sih dia bagus atau enggak. Ya paling untuk dari selang dan lain-lainnya cuma segini aja sih partnya. Paling nanti bakal gue coba ngerakit ya, biar nanti gimana hasil looknya, apakah lebih bagus pakai banjo 90 derajat atau langsung diterapin ke L gitu loh, kayak gini gitu guys. Jadi ditunggu aja. Nah guys, jadi ini setelah gua pasang ya kaliper sama selangnya, tampilannya jadi lebih rapi ya, lebih enak aja dilihat dengan aksen sedikit warna ungu. Untuk pengereman, untuk yang model apa sih ini, model babet ya atau cast iron, ini pakem-pakem juga sih, sama kayak yang bahan Almu CNC. Terus dari looknya juga makin cakep, makin minimalis ya. Selang juga enak dilihatnya, nggak klewer-klewer kayak sebelumnya ya. Paling sedikit revisi nanti sih menurut gua untuk di bagian bracket selangnya ya. Sedikit bingung juga gua makainya, pakai yang Arumi sama yang aksesoris biasa tuh kurang masuk, karena gua udah pasang Staubli ya, jadi dia makin tinggi ya, makin ke atas, jadinya dia mentok di bagian besinya nih, susah buat di adjust ya. Paling nanti pakai yang ala-ala apa tuh yang tinggi gitu loh,
apa sih yang kayak gini loh. Ini nanti yang modelnya yang kayak gini bisa di adjust. Cuma gue takutnya kalau pakai yang adjust yang di atas tuh nanti jarak main nge-shocknya tuh cuma sedikit nih. Jadi nanti yang ininya nih yang bengkok ya. Soalnya ini kan nggak mungkin bengkok. Nah kalau di sini yang main bengkok takutnya dia malah melendung, apa sih, kayak hamil gitu. Kan banyak nih kejadian yang kayak gitu ya. Ini tadi udah gua coba pasang, ini mentok nih di sini di bagian klakson. Jadi kalau belok terus ngerem ya atau ada polisi tidur, dia mentok ke sini nih. Tadi baret. Makanya gua coba ngakalin kalau misalnya enak, gua nanti ke atas, bracketnya di sini. Nanti ini gua lepas. Jadi dia nanti posisi bengkoknya di dalam. Jadi di sini tetap lurus. Gitu sih. Nextnya paling bakal gua perbaiki ya. Kayak gini dulu videonya. Menurut gua makin cakep fitmentnya dan feel pengeremannya juga makin enak. So buat kalian yang pengen upgrade juga mirip kayak gua, di videonya udah gua cantumin deskripsi sama harga. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dari gua sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.